Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali di Menara Doa ini. Kiranya setiap kita semakin diberkati Tuhan, setiap hari kita datang kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan hari ini kita akan lebih lagi memuji menyembah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pastikan tempat kita hari ini adalah tempat ternyaman untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pilih kami untuk datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau menjadikan kami orang-orang yang selalu takut akan Engkau, mengasihi Engkau, dan tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat sepanjang hari yang berlalu. Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan mengenyangkan kehidupan kami dengan segala kebaikan dari rumah-Mu yang kudus. Dan saat hari ini kami datang ke tempat ini, kami kembali menyatukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa. Biarlah mata dan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kekudusan-Mu memenuhi kami. Dan kami mau sembah Tuhan, kami mau puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati di hadirat-Mu ya Bapa. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
setiap kami Tuhan. Baharui kami di hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami sekali lagi ya Tuhan Yesus. Oh ralabataka ralalabaya shikana rabataka ramo. Terus Bapak Ibu hampiri tata kasih-Nya. Hampiri tata kasih-Nya. Oh ya rabataka ralabaya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing
Di menara doa ini kami tersungkur di kaki-Mu. Kami sujud ya Tuhan, menyembah-Mu. Kami mau katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha tinggi, melampaui setiap pemerintahan, kekuatan, kuasa manapun. Dan Engkau Allah yang baik, Tuhan Kau baik, Kau ajaib buat kami. Kau Allah yang menjawab doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku rasakan hadirat-Mu begitu kuat di sini. Mari Ibu Bapak, Saudaraku, baik yang ada di Holy Spirit Room ini, maupun saudara yang mengikuti secara online, mari datang pada Tuhan berdoa. Oh ya lama kasih ini lama. Terima kasih ya Tuhan untuk anak domba, untuk Yesus Kristus yang datang untuk menghapus dosa kami. Terima kasih kami boleh memiliki keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia, untuk mendapatkan kemurahan, kebaikan, pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati mereka. Biarlah ya Tuhan mereka akan hidup sesuai dengan panggilan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Yesus. Oh ya laba kasih laba. Tuhan lindungi Tuhan. Pelihara Yesus. Maka ya Tuhan, biarlah ya Tuhan terjadi revival. Ada doa di rumah-rumah. Ada keselamatan di setiap keluarga. Dalam nama Yesus. Ya hanya anak domba usia Tuhan curahkan api doa buat kami. Kami selalu menjadi seorang pendoa ya Tuhan. Yang terus ya Tuhan berjaga-jaga. Ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuntun kami Tuhan. Tuntun hidup kami. Bicara buat kami Tuhan. Satu kerinduan kami. Kami ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita akan masih tetap membahas tentang doa. Saudara ya. Memang doa ini adalah
Ada salah satu hamba Tuhan berkata doa itu adalah mesin terkuat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tidak ada satu kekuatan, satu ya kan dikatakan doa adalah mesin terkuat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga doa adalah senjata terbaik yang digunakan, ya kan, yang bisa digunakan dalam setiap kesulitan. Dan juga dia adalah obat yang pasti, ya kan, yang manjur dalam setiap kesulitan, ya. Doa ini adalah kunci untuk membuka perbendaharaan dari setiap janji Tuhan. Kalau kita berdoa, kita sedang seperti menarik tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan, ya kan, untuk menolong setiap kita. Saudara, untuk itulah maka dalam minggu ini, saudara, kita akan belajar tentang hal berdoa. Saya ingin kobarkan lagi, memberikan lagi supaya api doa ini terus menyala di tengah-tengah kita. Saudara, setiap orang Kristen yang bertumbuh rohaninya, saudara, ya kan, setiap orang Kristen yang maju, ya kan, yang semakin dewasa, yang berkembang, dia adalah seorang yang sering berbicara sama Tuhannya. Saya ingin saudaraku kita ayo, ya kan, sering bicara sama Tuhan. Sering bicara sama Tuhan. Coba sering dengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Bukan tentang kita, ya kan, bukan tentang apa yang harus kita mau ceritakan. Tetapi saudaraku, kita ingin berbicara kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas, saudara, ya, tentang 4 alasan. Ya, ada 4 alasan, ya kan, ya kan, ya kan, mengapa kita perlu atau harus tetap tekun dalam doa kita. Tekun dalam doa kita. Misalnya gini, saudara, mungkin saudara sedang mendoakan satu pokok doa ini, atau 2 atau 3 pokok doa. Saudara tekun, doakan terus. Terus doakan. Kenapa? Kenapa kita harus tekuni itu? Karena saya melihat begini ya, mungkin ada di antara kita doa sekali sudah kita lempar, sudah kita nggak pernah pikirkan lagi, nggak pernah doakan lagi. Saudara, nah sekarang kita akan belajar dari seorang, dari perumpamaan Tuhan Yesus, ya kan, tentang hakim yang apa? Hakim yang apa namanya, yang tidak takut Tuhan dengan seorang janda. Yuk kita akan baca sama-sama. Ini nasihat Tuhan supaya kita bisa harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama Ibu Bapak. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa dengan tidak jemu. Karena gini saudara, kalau saudara punya ditaruh untuk mendoakan satu pokok doa, entah untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk anak, untuk keselamatan, kesembuhan, apapun itu saudaraku, ya, atau satu revival, atau apapun itu panggilan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan mau saudara terus doakan itu. Nah, kenapa kita harus doakan ini, pokok doa ini, saudaraku, ya? Nah, ini dia bilang jangan jemu-jemu. Tuhan bilang, ini yang membuat Tuhan bisa menjawab doa. Dia kasih contoh tentang seorang hakim yang tidak takut Tuhan. Kita baca ayat yang kedua. Baca 1, 2, 3. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Cuman satu permintaannya, bela hak saya. Bela hak saya, dia punya hak saudaraku yang dilanggar. Sebagai janda, dia tidak punya kekuatan apapun kecuali mulutnya meminta kepada hakim ini. Saudaraku, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Disuruh nolak. Saudaraku, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang 6, ini kesimpulan. Ya, ayat yang ke-7, 8, ini adalah nasihat Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kita ingat kata, ya kan, membenarkan. Allah membenarkan. Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kita bahas kemarin tentang Abraham. Saudaraku, yang berkata bahwa, ya kan, Tuhan,
Aku sudah doa loh cukup lama untuk janjimu bahwa aku akan dapat seorang anak laki-laki. Tapi kayaknya sampai saat ini udah sekitar 20 tahun enggak ada jawaban. Ya saya akan mati nih sebentar lagi. Ya warisannya udah kasih aja kepada budak saya. Dia ngomong sama Tuhan, doa percakapan. Tuhan bilang kan, Abraham enggak, bukan dia yang jadi ahli warismu, anak kandunganmu. Lalu Tuhan mau cerita, lalu Tuhan ceritakan. Saudaraku, ya kan? Tuhan ceritakan tentang bagaimana Abraham harus keluar dari tenda. Lihat langit, hitung bintang di langit. Lalu Alkitab katakan, Abraham percaya. Lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ini mirip saudara dengan kata-kata Tuhan Yesus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Katakan amin. Berseru, apa yang harus berseru? Tentang satu pokok doa ini. Satu pokok doa ini. Atau dua pokok doa ini yang didoakan siang malam terus menerus. Ayat 8, katakan apa saudara? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah saya ingin bagikan pada saudara ya kan. Mengapa kita harus tetap tekun dalam doa kita. Maksudnya pokok doa ini yang kita mau doakan ini. Saudaraku. Alasan yang pertama adalah kalau kita tetap tekun dengan doa kita. Doa itu akan membawa kita kepada apa? Pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Ya. Membawa pengenalan kita ke Tuhan. Penjelasannya bagaimana saudara? Kalau kita terus tekun doakan ini. Satu pokok ini. Kita bisa kenal. Saudara bisa nih. Katakan begini. Karena gini saudara. Ketika misalnya contoh saudaraku. Ya. Bertahun-tahun yang lalu. Saya pernah kena sakit. Saya kasih contoh yang gampang. Sakit. Saya sakit liver. Cukup lama livernya. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan. Tapi berbulan-bulan. Cukup lama. Saya sudah cerita bahwa sampai mengakibatkan saya harus di drop out dari kuliah. Saya doa untuk pokok doa ini yang sama. Saudara, saya doakan untuk bisa kesembuhan. Sampai 1 hari. Saudara, itu berbulan. Untuk pokok doa itu aja saya minta disembuhkan. Akhirnya saya dapat pengenalan akan Tuhan itu gimana. Ketika saya baca Matius pasal 28 tentang amanat agung. Aku akan menjadikan, ya kan, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Ya kan, baptis mereka, ajar mereka untuk melakukan kehendak-Mu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ayat yang saya sering baca itu menjadi satu ayat yang membuat saya kenal Tuhan. Kenalnya gimana? Sepertinya Tuhan ajar saya, berhentilah berdoa untuk minta disembuhkan. Tetapi kamu berdoa supaya aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari pengertian itu saudaraku, pertama saya dapat bahwa saya akan diberikan umur panjang ini. Ya kan, berdoa supaya disertai sampai akhir zaman. Yang kedua adalah urusan kesembuhan itu urusan Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana ingin pakai saya untuk menjadikan semua bangsa murid. Saya ada penugasan dalam hidup saya. Sekalipun pada saat itu saya terkapar terus di tempat tidur karena sakit. Disitulah saya mulai kenal. Oh rupanya dengan saya doakan terus doa minta kesembuhan untuk penyakit liver saya. Saya dapat pengertian. Ada penugasan dan rupanya betul. Sampai hari ini itu kejadian saudara tuh ketika saya masih ya usia baru 20-an 23 lah. 23 tahun waktu itu. Ya kan, jadi kurang lebih 30 tahun lebih yang lalu. Sampai hari ini saya melihat. Dan betul Tuhan mau apa saudaraku? Tuhan suruh saya untuk memberitakan Injil. Menjadikan semua bangsa murid. Memuridkan banyak orang. Supaya setiap orang bisa kenal Tuhan. Katakan amin. Dan dengan
dengan sendirinya, dengan caranya yang ajaib, Tuhan sembuhkan saya dan berikan liver yang baru. Jadi ada satu pokok doa. Jadi kita bisa ngerti, kan saya mulai ngerti. Oh, saya kenal Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, bukannya Tuhan yang baik, tapi dia juga Tuhan penyembuh. Tuhan yang punya rencana besar dalam hidup kita. Saudaraku, yang waktu itu ya doanya tentang untuk jadi seorang berkarir di pemerintahan, itu buyar semua sudah. Saudaraku, dan kita tidak tahu apa yang harus dibuat. Tapi Tuhan bilang, ini tugasnya. Saudaraku, jadi ketika kita berdoa untuk pokok doa yang sama tiap hari, siang malam, berulang-ulang. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus yang itu. Bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tetapi untuk mengingatkan diri kita. Saudaraku, ya kan? Bahwa siapa sih sumber berkat? Siapa sih sumber kehidupan? Siapa sih sumber untuk semua kebutuhan kita? Dia Tuhan. Katakan amin. Setiap kali kita doakan yang sama bukan untuk ingetin Tuhan. Untuk ingatkan diri kita. Ada Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya. Jadi saya mau geser dengan pengertian begini lagi. Coba. Kenapa? Kadang-kadang tuh doa kita lama. Enggak sudah-sudah ini. Kita nggak lihat ada perubahan dan ini kan apa namanya jawabannya. Ada saatnya kita doa langsung Tuhan jawab. Saya pernah saksikan juga kepada saudara. Doa sebentar, nggak lama langsung dijawab. Tapi ada yang cukup lama. Begini saudara ya. Jika seandainya setiap doa yang kita panjatkan langsung dijawab sama Tuhan. Maka doa bisa menjadi alat untuk menghancurkan kita. Kita cuma berpikirnya tentang apa? Berkat. Oh Tuhan tuh pasti akan nurutin apapun yang aku minta. Kita gak akan bisa kenal Tuhan dengan benar. Tetapi saudaraku, Tuhan izinkan, ya kan? Dia tunda jawaban doa kita. Dan kita harus bertekun untuk satu pokok doa itu. Tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengenal Dia sebagai sumber berkat, sumber kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita kenal Dia. Kita bisa jadi kenal. Oh ya makin kenal aku. Saudara, kalau doa pernah nggak doa itu aja terus. Walaupun ada banyak lagi yang lain. Tapi yang ini jangan ditinggalkan. Teruskan. Itu yang saya buat. Saudara katakan amin. Sampai dia jawab. Jawabannya biasanya, kita udah bahas ya kan. Jawabannya ya bisa tidak. Jawabannya bisa dikatakan sabar. Ya kan, slow. Ya kan. Bisa jawabannya adalah grow. Ayo kamu bertumbuh dong. Karena kalau aku kasih kamu gak siap. Ketika semuanya doa kita benar, kita siap, waktunya tepat. Dia bilang go, ambil. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya kan, kenapa kita harus tetap saudaraku ya tekun dengan doa kita. Karena doa ini yang kedua adalah akan memperjelas motivasi kita. Keseriusan kita maksud saya. Serius dah. Dan juga ini untuk menyempurnakan doa kita saudaraku. Doa kita. Ya, saya pakai istilah gini. Jawaban yang tertunda. Itu akan memberikan waktu. Ya, memberikan kita waktu untuk mengklarifikasi dengan tepat. Apa yang kita inginkan. Emang benar kita mau ini. Kalau kita nggak serius dari hati. Saudaraku, ya kan? Untuk kita mau dapatkan ini, menginginkan ini. Apa yang kita doakan. Biasanya kita cuma sekali ngomong, besok sudah lupa itu. Saudaraku. Dan juga kenapa kita harus terus bertekun dengan doa kita yang sama. Saudara, untuk supaya menyempurnakan daripada permintaan doa kita. Saudara, ini saya ingat saudara waktu anak kami masih kecil. Salah satu contohnya siapa? Joel. Waktu dia masih kecil. Kalau Joel masih kecil, kalau dia minta satu pokok, satu hal. Minta satu hal, ingin satu hal. Dia tidak minta sekali. Saudara, dia akan omong terus, minta terus sepanjang hari sampai permintaan itu dipenuhin.
Jadi dari kita tuh kalau misalnya cuma sekali doang sebagai orang tua, ya sekali lewat dia minta, kita diemin. Itu cuma mau minta-minta, gak serius dia minta juga. Tapi kalau dia terus minta, dia ingetin. Kita kan janjinya nanti. Tapi dia terus, hari ini dia ngomongin, besok dia omongin lagi, nanti dia ngomongin lagi. Anak ini serius ini. Dia ingin mendapatkan apa yang dia minta. Dan dia butuh pertolongan kita, pemberian kita. Gitu juga dengan Tuhan, katakan amin. Yang kedua, kadang-kadang kita mintanya ini kan. Contoh yang gampang tuh jodoh. Mungkin jodoh ya. Tuhan, aku minta jodoh. Aku minta pasangan hidup. Aku suka lu sama dia. Ini perasaan kita yang main, aku cinta sama dia, aku suka sama dia. Dan akhirnya kita jadian sama dia. Tapi kita harus tekun doakan karena dia masih baru pacar loh. Belum jadi istri atau suami kita. Betul gak saudara? Harus didoakan. Ketika kita doa untuk minta suami atau istri yang berasal dari Tuhan. Tiba-tiba saudara Tuhan perjelas bahwa ini bukan dia. Dengan cara yang ajaib saudara, tiba-tiba peristiwa tertentu hilang aja selera. Kok kayaknya enggak lagi ada apinya sama dia. Dan tiba-tiba dengan berjalannya waktu semua bisa baik-baik. Lalu Tuhan munculkan seseorang yang begitu cepatnya prosesnya. Dan memang ini dari Tuhan. Terus jadi. Saudara katakan amin. Kadang-kadang juga, karena kita kan perlu belajar bertumbuh dalam kepekaan. Kita sebenarnya enggak peka dalam pekerjaan. Ya kan, kerjaan. Jadi kita minta Tuhan, aku ingin punya karir. Aku ingin punya ini segala macam yang baik. Entah jadi profesional kah, atau jadi pengusaha kah, atau jadi apa. Pokoknya aku ingin jadi berkat dimanapun aku berada. Kalau kita terus doakan supaya hidup kita bisa berbuah dan jadi berkat. Dengan banyak didoakan terus, nanti Tuhan akan sempurnakan jalan-jalan kita. Yang ngerti katakan amin. Seperti saya sejak saya bertobat, saya ingin jadi berkat. Oke, saya jadi pegawai negeri. Saya mau jadi berkat di sana. Dengan berjalan terus didoakan untuk ini saudara, tiba-tiba Tuhan switch. Akhirnya apa saudara? Dengan keadaan, drive up segala macam, saya keluar. Lalu saya kerja. Ya, di perusahaan saya ingat tuh public accountant, akuntan publik yang mau go public. Saya kerja di sana, jadi berkat. Sudah cepat dapat. Lalu nanti kerja lagi di satu pabrik, kepala pabrik. Ya kan saudara, terus saya kerja lagi di mana sampai akhirnya, Tuhan mau saya mantepnya ini disempurnakan jadi pendeta, jadi gembala. Tapi doanya adalah doa, Tuhan pakai aku untuk jadi berkat dimanapun Tuhan mau tempatkan saya. Mau jadi pegawai negeri, kamu jadi pegawai, kamu apapun yang Tuhan mau tuntun hidup saya. Saya bisa berisi, katakan amin. Jadi ada musim-musim dalam hidup kita yang menjadi penugasan-penugasan kita. Oleh karena itu saudara, kita baca saudara dalam Matius 7 ayat 8 sampai 9. Ini tentang doa. Tentang doa, saudara kita akan baca sama-sama. Jadi ini untuk menjelaskan kenapa kita perlu doa. Kalau doa tuh jangan lompat-lompat terus ganti. Kalau kita punya anak juga, hari ini dia bilang mau ini. Misalnya kamu mau makan apa nanti? Hari Sabtu kita makan bareng ya. Udah dari hari Kamis ngomongnya. Kita makan ya, keluar makan ya. Atau kita mau pergi jalan-jalan liburan ya kemana ya. Hari ini dia ngomong liburannya mau ke, kalau di Palembang Jembatan Ampera. Nanti siang dia ngomong, janganlah ke Jembatan Ampera, ke gereja baik. Nanti sore dia ngomong lagi tempat lain. Ini bingung saudaraku. Betul gak? Ya jadi kita harus perlu bertekun dalam doa. Kenapa harus satu yang sama? Itu untuk menjelaskan, untuk mengkelirkan dari motivasi, dari permintaan kita, sampai akhirnya nanti Tuhan sempurnakan. Yang ini yang kamu harus bisa dapatkan. Karena yang kamu minta ini salah. Kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk apa? Baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Lihat saudara, ya kan? Ada nggak
Ya kan? Daripada memberikan batu pada anaknya kalau ia minta roti. Tapi kadang-kadang anak kita minta batu. Yang kita tahu sebenarnya kebutuhan dia adalah roti. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Lagi dikasih perumpamaan lagi yang berikutnya ayat 10. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Ini artinya apa? Kita udah ngotot minta suami yang terbaik atau istri yang terbaik. Dan kita bilang udah jatuh cinta habis sama dia. Sudah benar-benar cocok sama dia. Tuhan bilang dia ular buat kamu. Dia bukan ikan. Ngerti gak saudara? Kadang-kadang tiba-tiba kau putus. Kok dia pakai istilah zaman sekarang. Dia selingkuh dan nikah dengan yang lain. Wah, hancur hati kita. Disitulah pentingnya kita kalau kita doa bertekun. Lalu kita mau belajar tentang mau kenal siapa Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tiba-tiba kok hilang. Kita tidak dapatkan apa yang kita kehendaki. Pasti Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih baik. Atau yang kita minta itu salah. Bukan roti tapi batu yang kita mau. Bukan ikan tapi ular yang kita minta. Ini nggak bisa doa cuma sekali. Terus. Kita doakan terus dia tuh. Lama-lama terbuka semuanya sifat-sifatnya. Gak kuat aku. Ini dalam hal perjodohan. Saya bisa ngerti, katakan terus buka segala macam. Join bisnis saudaraku, doakan terus, jangan sampai berhenti. Jangan udah dapat, udah tenanglah. Doakan karena fokusnya adalah ke pernikahan. Deal. Ayat 11, kita baca Matius 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kan ada 3 level sebenarnya kan. Baik, berkenan, sempurna. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Kehendak Allah kan ada 3. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan. Kita tuh harus mengalami pembaharuan pikiran. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan, kita ngerti maunya Tuhan ini apa untuk kita. Untuk kita jalani. Nah untuk pengenalan itu levelnya 3. Ada yang baik, tapi ada yang berkenan. Tapi yang ketiga ada yang sempurna. Yang ngerti katakan amin. Itu semua baik kok. Dia gak jahat, apa salahnya saya harus menikah sama dia. Dia baik, ya dia baik. Tapi Tuhan sedang ingin. Karena ada penugasan yang khusus. Yang luar biasa. Gak cukup kamu, bukan dia. Tuhan siapkan. Yang menurut kehendak Tuhan. Yang apa? Yang sempurna menurut Tuhan. Kehendak Tuhan yang sempurna namanya. Bukan orang yang sempurna, bukan. Tetapi ini baik. Ada yang ini berkenan. Oke, aku berkenan sama dia. Tapi aku ingin siapkan kamu. Ya, yang sempurna. Yang ketiga katakan amin. Dalam hal, kan itu makanya kenapa kau doa tuh, ya ini didoakan terus. Sampai jadi. Bukan berarti doa untuk bisa mendapat jodoh yang dari Tuhan. Setelah udah dapat pacar, berhenti doakan itu. Saya bisa, belum tentu jangan sampai nanti akhirnya bukan kehendak Tuhan. Yang baik malah, gak nyampe. Termasuk kriteria yang di sini. Saudara bisa mengerti, karena Tuhan selalu memberikan kita pemberian yang baik. Kata-kata ayat 11, perhatikan saudaraku. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan apa? Yang baik. Dia akan memberikan yang baik. Kata yang baik di sini, ada kehendak Tuhan yang sempurna yang Tuhan mau beri buat kita. Disitulah pentingnya pengenalan akan Tuhan. Untuk bisa sampai kepada pengenalan Tuhan, harus doa. Jadi saudaraku, dengan kita bertekun ya dan tidak jemu-jemu berdoa, hal ini akan menunjukkan. Ini dapat menunjukkan kepada Tuhan. Ya, bahwa kita sungguh-sungguh serius dengan apa? Dengan doa kita. Yang kedua, kita serius dan memang membutuhkan apa?
kasih karunia Tuhan Yesus untuk kita bisa mendapatkan itu. Saudara belajar ini poinnya sini, katakan amin. Kenapa harus terus doakan? Kayak kita nih menara doa saudara, itu sudah 20-an tahun lebih. Yang kita doakan adalah penuaian jiwa, keselamatan. Saudaraku, ya kan, kesembuhan, penuaian jiwa, segala macam itu kita doa terus tiap hari dalam menara doa. Dan akhirnya apa? Tuhan percayakan. Percayakan terus. Ya satu, kita fokus aja satu, kerjakan. Karena hal yang sederhana, banyak orang mau kerjakan banyak hal supaya kelihatannya keren di mata manusia. Tapi kita harus coba ambil satu pokok, satu fokus kerjakan itu. Saya juga melihat ya saudara, teman-teman yang akhirnya sukses dalam bisnis. Dia enggak kerja banyak-banyak. Apapun mau dikerjain. Orang ngomong apa dia kerjakan apa yang satu itu. Yang dia sudah belajar banyak. Uang sekolahnya udah dia keluarin banyak. Dan dia tekunin itu. Baru di situ dia mulai kembangkan dengan satu ekosistem. Ada ekosistemnya. Ya kan saudara bisnis gitu kan saling kait-mengkait gitu saudaraku. Ya kan satu dengan yang lainnya. Saya kembang berkembang. Yang ketiga saudara, kenapa kita perlu tekun mendoakan untuk satu pokok doa atau satu pokok tentuan. Karena doa itu saudaraku itu akan menguji daripada apa? Iman kita. Ya kan iman itu kan gak ada bisa kerja kalau gak ada kasih. Dan salah satu unsur daripada kasih itu adalah apa? Sabar. Dia kasih itu sabar. Jadi di sini ketekunan ini saudaraku, ini salah satu. Jadi salah satu cara Tuhan menguji iman kita adalah dengan apa? Dia menunda menjawab doa-doa kita. Katakan amin saudaraku. Ya, tadi kita sudah bahas saudaraku ya. Kejadian pasal 15 tentang Abraham. Tuhan tunda saudaraku. Tuhan tunda jawab untuk memberikan anak. Tujuannya apa? Karena Tuhan ingin perbesar daripada iman Abraham. Karena dia dipanggil untuk menjadi bapak segala bangsa. Bapak orang beriman dari segala bangsa. Jadi iman itu dinaikin terus. Kalau kita lihat perjalanan iman daripada Abraham. Saya lagi sedang pelajari. Kalau Tuhan kehendaki mungkin besok saya akan bahas. Bagaimana Tuhan tuh membawa iman Abraham tuh makin sempurna. Perjalanannya. Mulai dari Kejadian pasal 12 dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim. Saudaraku. Dan lalu dia berikan janji. Saudara dia akan jadi berkat. Ya kan? Dan keturunannya akan menjadi berkat. Ya kan buat bangsa-bangsa. Itu bicara tentang keturunan Abraham yang namanya siapa? Yesus Kristus. Saudara. Nah Alkitab pada waktu itu saudaraku waktu dia melangkah, dia taati, dia dengar, dia taati. Lalu apa yang terjadi Tuhan? Tuhan janji lagi, tanah ini, yang tanah Kanaan, yang kamu injak sekarang, itu akan menjadi milik kamu. Tuhan bilang gitu. Lalu dia buat mesbah. Tuhan mendapat dia buat mesbah. Setelah itu saudaraku, tiba-tiba terjadi perpisahan dengan Lot. Saudara, lalu Tuhan berbicara sama dia. Sekarang kamu pandang sekelilingmu. Ya, dengan matamu. Tanah yang kamu bisa pandang itu akan aku berikan padamu. Lalu saudara, kalau saudara baca ulang lagi, dia bangun apa? Mesbah. Itu iman. Jadi iman tuh gak pernah bisa dilepaskan dari mesbah. Di dalam mesbah ada apa? Korban. Makanya saudara kalau kita pahlawan iman yang disebut pertama itu siapa namanya? Habel. Ya, saudara. Oleh iman Habel mempersembahkan korban. Saudara lihat sini. Dia terus ketika dia nggak dapat firman. Dia mengerti Tuhan perhitungan sebagai kebenaran. Dia bangun mesbah. Saudaraku. Bahkan sampai kepada ayat 15 ini saudaraku. Abraham dia ngomong sama Tuhan. Tuhan saya kayaknya udah gak punya anak loh. Yang tadi saya sudah sebut ya kan. Kayaknya saya juga udah tua. Ya sudahlah, ahli waris saya ini dia aja. Tuhan bilang, enggak. Kita akan baca sama-sama yuk. Kejadian 15 ayat 3 sampai 6. Kita ulang lagi supaya kita jelas. Kenapa kok kita perlu doa terus saudaraku. Sekalipun Tuhan belum jawab.
Ini untuk memperbesar iman kita. Katakan amin. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberi kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 6. Katakan saudara. Baca apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau dia perhitungkan sebagai kebenaran, saudara, itu pasti dijawab. Katakan amin saudara. Jadi kebenaran ini yang mengubah kita dulu. Saudaraku, mengubah apa? Mindset kita. Ya, mengubah cara kita bicara. Mengubah mood kita. Saudaraku. Nah dari situ baru Tuhan akan jawab. Jadi doa saudaraku yang terus tak jemu-jemu. Ya kan saudara? Pertama itu membuat Abraham kenal siapa Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Memperjelas memang dia serius ingin punya anak. Dia serius ingin mewujudkan janji Tuhan. Saudaraku, bahwa keturunannya akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia doakan itu. Pada titik di mana dia lelah, dia tidak tahu lagi dia bicara sama Tuhan. Dia tidak gengsi saudaraku. Dia gak check out. Udah aku gak mau doa-doa lagi lah. Toh doa gak dijawab juga. Dia gak kecewa. Dia balik sama Tuhan. Kayaknya udah gak bisa lagi nih Tuhan. Ada percakapan dan dialog. Tuhan bilang enggak. Sekarang kamu lihat. Tuhan robah mindset dia. Saudaraku. Lihat ke langit. Lalu Abraham percaya. Imannya naik lagi. Saudara. Lalu Tuhan perhitungan itu sebagai kebenaran. Dan kita tahu. Pasal berikutnya. Sarah mengandung. Dan lahir anak yang namanya siapa? Ishak. Saya sering katakan amin. Itu penting. Kalau ada udah kebenaran, ya. Yang keempat, yang terakhir, ya kan kenapa kita harus tetap tekun dengan doa kita. Yang keempat adalah doa itu mempersiapkan kita, ya, mempersiapkan kita, mendewasakan kita untuk bisa menerima jawaban. Katakan amin. Karena gini, saudara ya. Pada waktu kita memulai berdoa dan meminta itu saudara. Mungkin secara rohani, secara iman. Kita tuh belum siap. Secara rohani belum siap. Secara jasmani belum siap. Secara ekonomi belum siap. Semuanya belum siap. Katakan amin. Tapi sudah doakan itu. Ya kan? Tuhan minta terus doa. Doa. Sampai kamu siap, aku akan berikan. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan tunda? Ya kan, bukan cuma Tuhan bahkan Tuhan tolak. Karena yang kita minta itu terlalu kecil. Harusnya bukan ini yang harus minta. Karena Tuhan siapkan yang besar buat kita. Yang percaya katakan amin. Makanya Efesus 3:20 katakan apa saudara? Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya tuh setelah saya kenal Tuhan, kenal firman, bergaul banyak. Kalau saya tuh doa saudara. Ya seperti kalau orang dengar doa saya secara pribadi. Saya ngomong nih. Kayaknya serakah banget maunya. Tapi untuk Tuhan sebenarnya semuanya. Kalau jiwaku minta Tuhan sekian. Waktu sekolah Bethesda aku minta. Waktu belum apa-apa aku doain terus. Aku minta sekolah ini di gedung yang terbaik, salah satu yang terbaik. Murid-muridnya, segala macam aku doakan supaya kami bisa layan yang terbaik. Terus, walaupun belum ada, tapi doakan terus. Karena saya tahu Tuhan suka kalau saudara minta hal-hal besar. Hal-hal besar, hal-hal yang saudara tidak ketahui. Itu yang Tuhan mau beri. Yeremia 3 ayat 3 kan. Berserulah kepadaku. Ya kan aku akan jawab. Aku akan memberitahukan kepadamu. Apa? Hal-hal besar. Hal-hal yang tidak kamu ketahui. Itu Tuhan akan berikan. Saya bisa katakan amin saudara. Dalam penuaian gereja.
Saudaraku, awal saya melayani, dipanggil jadi pendeta. Saya minta Tuhan, aku mau jadi pendeta yang dipercaya besar Tuhan. Bagaimana caranya? Aku minta. Tapi aku dia nggak, ini baru dia ngomong di mimbar ya. Tapi dah saya ngomong-ngomong yang gimana itu. Secara pribadi itu. Waktu jadi pas lahir, anak-anak kami masih lahir. Mulai kecil, dia mulai sekolah. Tuhan, aku ini pendeta. Gereja aku tuh, kita gereja cuman sangat sederhana, terbatas. Tidak ada apa-apa. Tapi aku ingin bisa sekolahin anak-anakku di sekolah terbaik, di universitas terbaik. Bukan cuma di Palembang. Kalau boleh Tuhan, ya kan, di Indonesia atau di bangsa-bangsa yang terbaik. Aku gak tahu uang dari mana. Tapi aku ingin sebagai orang tua, ingin berikan yang terbaik untuk anak-anakku. Itu doa. Dan saya doakan bukan sehari sekali. Udah gitu gak didoain. Tiap hari aku doain untuk pendidikan anak-anak. Dan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara, cara yang ajaib. Saudaraku, katakan amin. Biasakan doa tiap hari. Untuk pokok-pokok doa tertentu, untuk pribadi, keluarga. Bersyafaat untuk orang-orang lain. Terus banyak nyembah. Saudaraku. Jadi karena saya dorong kepada saudara seperti itu. Ya. Saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin. Saya berdoa, tekun doa, doakan sama. Saya masih terus doa. Saudara, baik untuk anak-anak, keluarga, untuk gereja, full timer, semua. Dengan pelayanan. Terus doakan pokok doa yang sama. Hal itu sama. Nanti Roh Kudus akan bilang, doakan lagi yang ini segala macam. Ya waktu berdoa saudara enggak usah kayak tegang-tegang gitu loh. Harus teriak-teriak segala macam. Sepertinya kok kayak Tuhan gak dengar. Ada satu waktu kita cuma doa santai kok. Lembut, berbisik, omong. Saudaraku. Tetapi usahakan saudara tuh punya jam doa yang tetap. Yang kedua, punya tempat doa yang sama, yang tetap. Katakan amin saudaraku. Dan tempat itu tempat yang tidak diganggu oleh siapapun. Kalau bisa. Ya kan, saya berdoa. Ya kan, sebagaimana seorang hamba Tuhan yang berkata begini. Dia bilang, tunjukkanlah pada saya seorang Kristen yang menyala-nyala. Seorang Kristen yang bertumbuh. Seorang Kristen yang berapi-api untuk Tuhan. Ya kan, saya akan beritahu kamu tentang orang itu. Orang itu pasti orang yang suka berbicara kepada Tuhan. Suka berdoa kepada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Dia percaya sama Tuhannya. Bahwa Tuhan yang bisa lakukan apapun ketika dia berdoa. Dan dia merasa aman dengan hidupnya. Katakan amin saudara. Karena kalau kita biasakan apa-apa berdoa. Kita bawa dengan doa. Bawa doa. Karena kita percaya Allah yang kita tidak lihat. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita kenal dia. Dia Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Katakan amin. Kalau kita udah mulai terlatih nih sekarang. Kalau kita biasakan dengan banyak doa. Doakan apapun. Ya kan, siapapun. Kita kan makin banyak berdoa, makin kurang menghakimi. Kurang menghakimi. Kurang menggosip. Saudara-saudara, katakan amin. Karena doa itu menumbuhkan kasih. Cinta kasih. Belas kasihan, saudaraku. Urapan, kuasa dalam hidup kita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, tekun satu pokok doa itu. Nanti Tuhan akan berikan hikmat, kuasa, jalan-jalan. Yang tekun, fokus pada pokok doa itu. Memang banyak hal yang kita mau. Tapi satu ini dulu, jelaskan. 1, 2, atau 3 hal. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku
Terima kasih. Berikan kami ya Tuhan ketekunan, tekun untuk mendoakan 1-2 pokok doa. Karena ya Tuhan, ketekunan kami mendoakan pokok-pokok doa kami. Doa itu akan membawa kami makin mengenal Tuhan. Kami kenal Tuhan itu siapa. Dan ini akan menguatkan daripada iman kami. Juga ya Tuhan, memperjelas motivasi kami, keseriusan kami. Tuhan Yesus tolong beri kami kemampuan untuk bisa melihat, mengenal Kami punya Allah yang besar, yang punya kehendak yang sempurna buat kami. Biar kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Bukan cuma baik, bukan cuma berkenan. Oleh karena itu Bapa, kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kenal kehendak-Mu, hati-Mu, pikiran-Mu. Lewat menara doa ini kami mau bertumbuh Tuhan. Mau bertumbuh. Tolong kami lewat perjamuan kudus ini. Kami tahu kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sekalipun orang tua kami meninggalkan kami, tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini menetekan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, mendukung pelayanan menara doa online ini Tuhan. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.